Ini aku berusaha nanya Grok, apa ini sih yang lagi trending topik sekarang? Terus muncul hashtag yang namanya kabur aja dulu, kabur aja dulu. So, konsepnya itu orang-orang Indonesia merasa peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak di luar negeri daripada di Indonesia sendiri. Betul ya? Jadi anak-anak lebih pilih, ya udah daripada aku jadi budak corporate, something like this, keluar aja hasilkan lebih banyak di luar baru balik lagi. Kok kebalikan sama aku ya? Aku besarnya di luar negeri malah masuk ke sini untuk menghasilkan banyak duit. Kalau menurut aku ya, opportunity itu ada di mana-mana. Di Indonesia ada opportunity-nya juga, cuma opportunity-nya itu bentuknya kayak apa dan kamu bisa akses opportunity itu atau enggak. Oh, you tanya ke saya, Indonesia itu enak untuk bisnis. Why? Karena satu, emerging economy. Kita punya market, kalau nggak salah, nanti aku cek deh datanya. Tapi poinnya itu, untuk transaksi online, Indonesia salah satu adopsi yang tertinggi. Kalau kita ngomong kripto, Indonesia itu negara yang adopsi kripto secara retail tertinggi di dunia. So, adopsi masyarakat untuk pindah ke online dan transaksi online itu jauh lebih tinggi dari tempat lain. Itu poin satu. Poin kedua, biaya hidup di sini tuh murah banget. Betul nggak? Murah banget. For me, kalau aku harus pilih di Indonesia ya, something like Bali karena udaranya bersih, masih banyak, banyak fasilitas first world country lah, masih bisa beli steak, masih bisa kosong. But it's lebih cheaper. So, kalau kamu mesti start up, overhead cost kamu itu lebih murah daripada luar negeri. Sedangkan, apalagi dunia online, Indonesia is very, very good. Pajak Indonesia juga bagus. Aku suka bayar pajak di Indonesia. Dengan senang hati saya bayar pajak resmi. Because it's a good tax system di sini. Banding misalkan di Amerika atau di Australia, separuh profit kamu dikasih ke pemerintah atau separuh income kamu kalau income tax biasa. So, I think justru di Indonesia itu kesempatan yang lebih besar. Tapi bagaimanapun, ini kan semuanya sebenarnya cuma urusan inflow outflow ya. Uang masuk, uang keluar. Outflow-nya Indonesia, uang keluar kalau kamu tinggal di Indonesia itu lebih murah. Income-nya bisa lebih tinggi atau enggak. Nah, orang biasa yang nggak bisa bisnis, yang nggak bisa mikir kreatif, nggak mikir kayak entrepreneur, ya wajar kamu bilang kabur aja dulu, karena kamu cuma bisa itu jadi budak. Yes bos. Kalau aku harus yes bos anyway, mendingan yes bos yang gaji minimalnya 600 juta. Ya nggak? Right? Tapi kalau kamu bisa mikir kreatif, Indonesia punya sumber kekayaan super besar di mana-mana. Fintech-nya Indonesia booming, natural resources-nya Indonesia booming. Biggest daftar orang kaya semua di Indonesia itu rata-rata orang yang natural resources semua, So, actually peluang besarnya itu ada di Indonesia. Hanya saja mayoritas orang nggak punya pendidikan, pengalaman, dan kreativitas untuk bisa manfaatin opportunity yang ada. Nah, untuk itu konsep kerja luar negeri baru balik ke Indo itu mesti masuk akal kalau tujuannya biar bisa nempel sama orang-orang yang otaknya maju. Make sense nggak? Saya mengakui orang Indonesia terlalu budak pola pikirannya, terlalu nurut, terlalu yes boss, terlalu nggak bisa mikir. Dan bukan kesalahan kalian ya, ini bukan kesalahan kalian. Memang sistemnya udah dibuat begini. Kamu pikir sekolah bikin kamu pintar? orang tanya, kalau aku punya anak di sekolahin nggak? No. Kenapa? Karena sekolah itu judulnya edukasi, judulnya jadi pintar. Tapi justru opposite yang dilakukan. Yang dilakukan apa? Disuruh hadir on time kayak pegawai, hadir jam 8, pulang jam 3, jam 4 atau berapapun itulah di Indonesia. So ada schedule yang harus diturutin, which itu kan budak. Betul nggak? Terus yang diuji bukan kreativitas kamu, tapi yang diuji hafalan kamu. Betul nggak? Gak usah tanya, cukup hafal. Dan skor kamu bisa tinggi. Betul nggak? Itu kan semua hafal-hafalan. Itu bukan untuk bikin kamu pintar, itu untuk bikin kamu nurut. Untuk bikin kamu jadi bagian dari mesinnya orang lain. Nah, kamu harus paham historinya sekolah itu gimana. Nah, ini sedikit nyasar dari topik awal, which is better kabur aja dulu atau di Indonesia. Tapi kamu harus paham ini supaya kamu bisa cari kesempatannya di mana. Right? Kamu harus paham sistem sekolah. Sekolah itu dibuat sebelum ada pabrik steam engine, sebelum ada pabrik yang butuh assembly line. Assembly line itu apa ya kalau ini bahasa Indonesia? Kayak orang-orang yang, nanti editor tampillah fotonya lah.
yang orang berdiri di satu garis gini terus komponennya di assembly satu persatu. Sebelum ada itu gak ada yang namanya sekolah. Sekolah itu institusi yang didirikan itu kurang lebih di waktu yang mana ada pabrik gitu. Kenapa? Sebelum itu orang kalau mau pintar itu, ini kita omong di dunia barat ya, yang mana itu mayoritas Kristen, mereka hadir ke yang namanya Sunday School. Tahu Sunday School? Jadi Sunday School gereja sekalian belajar sejam seminggu, belajar cara baca, cara hitung, cara itu sekolah zaman sebelum ada pabrik gitu loh. Begitu ada pabrik, pemiliknya pabrik butuh, mereka kan sadar semakin banyak orang yang masuk dalam pabrik kita jadi assembly line, semakin kaya pemiliknya, ya kan? Karena itu infinitely scalable. Jadi mereka berusaha bikin sistem, dan ini ada hubungan sama Rockefellers bla 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 ya. Bikin sistem yang mana kamu itu perlu secepat mungkin diambil dari orang tua kamu, supaya orang tua kamu bisa kerja di pabrik, kamu titip ke institusi edukasi, oke? Di institusi edukasi, kamu itu diajarkan buat hadir on time. Kenapa ada bell di Indonesia, ada nggak sih bell recess, bell lunchtime? Ada ya? Kenapa ada bell? Karena itu yang dipakai dalam pabrik. Ding ding ding. Oke, istirahat. Balik lagi. Itu latihan. Jadi bagian dari pabrik. Gitu loh. Dan subjek yang kamu belajar itu spesialis. Kamu mau apa? Keuangan? Mau bagian engineering? Mau bagian apanya? Tapi kamu ambil bagian dari sistem produksi. Gak pernah seluruh mesin diajarin. Karena kalau seluruh mesin diajarin, kamu tinggal buka pabrik baru. Ya kan? Jadi kamu disuruh spesialisasikan jadi spesialis. Gitu loh. Biar kamu jadi bagian dari mesin besar. Bukan untuk jadi kaya. Nah, kalau konteksnya kayak gitu, ya wajar ada hashtag kabar aja dulu. Karena Indonesia itu pabrik dunia. Baju-baju murah fabrikasinya di Indonesia, Uniqlo, Nike semuanya bikinnya di Indonesia kan, ya kan? Pertambangan, all the natural resources, pertambangan kelapa sawit segala macam itu kan Indonesia semua, right? Jadi kamu itu dilatih di sistem yang barusan aku deskripsi untuk jadi bagian dari mesin itu, yang artinya kamu harus dibayar kayak budak. Ya, of course, kamu akan pikir mendingan kabur aja dulu ke luar negeri, but kalau kamu bisa balik arah, jadi bukan yang bagian dari mesin, tapi yang pemilik mesin, Indonesia itu gampang. Bikin duitnya gampang di sini. So, in my opinion, semuanya itu sebenarnya perspektif sih. Kamunya ada perspektif untuk bisa, bukan kamu jadi bagian dari pabrik, tapi kamu memiliki tanda kutip pabrikmu. Nah, tanda kutip pabrikmu bukan berarti kamu harus beli lahan terus bikin pabrik terus fabrikasi baju ya, tapi bikin something online yang sama aja kayak pabrik. Itu sama aja kayak bikin pabrik gitu loh. Bikin mesin konten, bikin mesin iklan, bikin mesin apa itu yang kamu mau jual, software. I bilang itu mesin itu tanda kutip, sistem. Ya, Indonesia enak untuk hal itu. Fair gak? Fair? Terus apa lagi ya? Nggak mau tanya. Tapi kalau misalnya ada yang lakuin itu salah atau benar? Maksudnya kalau udah terlanjur lakuin kayak gitu, terus Lakuin kayak apa? ngelakuin itu kabur aja dulu, udah terlanjur nih kerja di luar, Oh, tapi kalau kamu udah terlanjur kerja di luar, gimana? balik lagi, jadi ngumpulin uangnya di luar, terus balik lagi baru ngebuat mesin itu. So ini tanya, kalau udah terlanjur kerja di luar, hasilin di luar dulu terus nanti balik, terus gimana? Gak ada salah jeleknya. Kalau kamu kerja di luar, memang gaji kamu lebih tinggi, cuma pengeluaran kamu juga tinggi. Nah, omong gitu kayak gini loh, aku digaji saya 60 juta sebulan, oke? Pengeluaranku 50 juta, aku cuma ada sisa 10 juta. Wah, tapi di Indonesia itu gaji sebulan, ya nggak? So, relatif ke orang Indonesia, selisih itu lebih terasa. Mau kirim pulang ke orang tua kamu 5 juta, nah itu kan sama aja kayak kamu gaji di sini, betul nggak? Bagian itu ada validity-nya gitu. Tapi kamu interest-nya itu sejauh mana? Mau jadi budak seumur hidup atau mau jadi bebas? Kalau untuk jadi bebas, kamu harus tahu hidupnya jadi orang yang bebas. Which means kamu harus melalui proses belajar itu, yang mana apa sih bisnis, apa sih komponen dalam bisnis, yang ada marketing, ada managing people, ada cari customer, ada managing customer, ada produk, sempurnakan produk, segala macam. Make sense? Which is pegawai gak pernah dapat pengalaman itu. So, you mau jalur mana terserah. Hanya saja, kalau jadi pegawai, I agree, better di luar, better. Kalau jadi bisnis, kamu mau bisnis itu kayak apa sih? Maunya yang kamu bisa fokus 100% ke bisnis itu kan,
biaya pengeluarannya semurah mungkin sampai kamu udah kaya baru kamu mau hajar barbar beli whatever bisa, ya kan? Indonesia is better untuk startup bisnis ya. Indonesia, in my opinion, is better. Udah pengeluarannya murah, semuanya bisa di outsource. Cuci piring, masak, supir, bla bla bla, itu semua bisa di outsource. Cukup murah. Coba kamu kayak gitu di luar negeri, udah capek-capek kerja 9 to 5, pulang udah capek, tetap harus cuci baju sendiri, tetap harus masak, tetap harus ke supermarket belanja daging sendiri, bla 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 bla. Di akhir hari itu udah capek. Ngerti nggak? So, susah untuk jadi startup bisnis di luar negeri. Bukan karena kesempatannya nggak ada atau nggak sama aja. Karena apalagi kalau kita mau online, dimanapun bisa. Hanya saja waktu kamu itu kehabis di luar. Untuk hal-hal yang kalau di sini tinggal outsource. Kalau perlu beres rumah, bayar orang. 100.000 udah beres. Ya kan? Di sana hal yang sama 3 juta. You know? Ya 2 juta lah. Untuk beres rumah 1 hari. Paham nggak maksudnya? Skalanya beda. So, in my opinion, mau jadi entrepreneur, jadi bisnis yang bisa bebas, Indonesia is good. Nggak perlu kabur. Oke? Tapi untuk Anda yang pegawai, mindset pegawai, ya aku nggak bisa jelekin juga sih. Selama kamu merasa stabil, merasa bisa mampu beli rumah atau apa, dan kamu udah puas, ya udah. Mau aku ngomong apa lagi? Cuma gaya hidup kamu gak akan bisa sama kayak saya, yang bisa jalan-jalan, yang bisa beli apapun yang aku mau, you know, yang actually free, bebas. Oke? Gitu dulu sih. Kalau kamu gimana? Oke? Udah deh. Sukses ya. See you next time.